Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas topik yang cukup menarik, yang pastinya bakal nambah wawasan dan bikin kita makin semangat belajar. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu sumber hukum Islam yang pertama, dengan tema keistimewaan Al-Quran. Beberapa dari kita pastinya udah tahu kan apa itu Al-Quran? Tapi, udah paham belum gimana peran dan hubungan Al-Quran dalam kehidupan kita? Nah, kali ini kita bakal bahas lebih dalam tentang sumber utama Islam yaitu Al-Quran. Dari beberapa artikel yang aku baca nih, secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan. Dan secara istilah, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur, serta orang yang membacanya akan mendapatkan pahala. Al-Quran berisi pokok-pokok akidah, hukum-hukum ibadah, dasar-dasar utama etika, politik, dan sosial kemasyarakatan. Al-Quran mengatur cara bermasyarakat yang baik serta meletakkan dasar-dasar kemanusiaan yang lebih lurus dan murni. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar dari segala mukjizat yang pernah diberikan Allah kepada seluruh nabi dan rasulnya. Kemukjizatan Al-Quran pada dasarnya berpusat pada dua segi. Yang pertama, segi isi atau kandungan Al-Quran, dan yang kedua, dari segi bahasa Al-Quran. Walaupun Al-Quran telah diturunkan 14 abad yang lalu, tetapi isinya tidak bertentangan dengan teknologi modern. Misalnya, dalam surah Al-Hijr ayat 22 yang artinya, "Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." Ayat ini membahas tentang proses penyerbukan bunga melalui angin. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran tidak hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga sumber ilmu pengetahuan yang sudah terbukti kebenarannya. Dari segi bahasa, Al-Quran memiliki gaya bahasa yang tinggi, ungkapan kata yang jelas yang dapat mempengaruhi jiwa pembaca dan pendengarnya. Jika kita membaca atau mendengar lantunan ayat Al-Quran, tentunya kita akan mendapati keunikan khas yang tidak dimiliki teks suci lainnya, yaitu adanya semacam keserasian dan keseimbangan ritme atau bunyi akhir. Misalnya, dalam surah An-Nas yang beritme S dan surah An-Nazi'at yang beritme T. Al-Quran sebagai kitab suci terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Ada dua jenis surah di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada surah Makkiyah, yaitu surah yang turun di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Jenis surah Makkiyah ini memiliki jumlah ayat yang sedikit. Contohnya yaitu surah Al-Ma'un dan An-Nas. Dan yang kedua yaitu surah Madaniyah, yaitu surah yang turun di kota Madinah atau setelah Nabi Muhammad melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Surah Madaniyah memiliki jumlah ayat yang lebih panjang. Contohnya yaitu surah Ali Imran dengan 200 ayat. Beberapa keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran yaitu akan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendapatkan pahala, Al-Quran juga memiliki khasiat penyembuhan penyakit hati dan jiwa. Membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dapat mendatangkan rahmat dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.